Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, Kaltim, Mustari Sihombing mendesak KPK dan Kementerian ESDM mencabut 6 izin usaha pertambangan, IUP, yang terlibat dalam kasus korupsi yang menyeret Dayang Donna dan pengusaha Rudy Ong Chandra, ROC. Kasus ini dinilai bukan hanya perkara kerugian negara di atas kertas saja, melainkan juga kejahatan ekologis dan kemanusiaan yang terstruktur serta masif. Luasan konsesi tambang yang diselewengkan dalam catatan Jatam Kaltim mencapai 34.000 hektar, atau lebih dari setengah luas kota Balikpapan. Konsesi tersebut mencakup 7 perusahaan, di antaranya luasan ini bukan angka kecil. Angka itu setara lebih dari setengah luas kota Balikpapan seluas 50.000 hektar, yang merupakan kota terbesar kedua di Kaltim setelah Samarinda. Korupsi izin tambang ini sama artinya dengan perampokan ruang hidup rakyat, hutan, sungai, lahan pertanian, hingga keselamatan generasi mendatang dipertaruhkan demi kepentingan segelintir elit. Tegas Mustari, Kamis, 11 September 2025. Jatam Kaltim juga menekankan penetapan Donna Farouk dan Rudy Ong Chandra sebagai tersangka hanyalah pintu masuk agar praktik mafia tambang di Kaltim dibongkar habis. Menurutnya, sejak otonomi daerah berlaku pada tahun 2003, Bumi Etam dibanjiri lebih dari 1.400 IUP yang diterbitkan secara serampangan. Lubang-lubang tambang yang ditinggalkan sudah merenggut nyawa lebih dari 49 anak di Kaltim. Sungai-sungai rusak, desa kehilangan lahan, sementara elit politik dan pengusaha terus meraup untung, imbuhnya. Mustari juga menyoroti persoalan utama yang terletak pada tata kelola perizinan korup, baik di tingkat daerah maupun pusat. Sentralisasi kewenangan pertambangan mineral dan batu bara yang kini berada di pemerintah pusat dianggap hanya memindahkan ruang korupsi dari daerah ke Jakarta, tanpa menyentuh akar masalah. Tanpa memberikan hak veto rakyat atau instrumen hak mengatakan tidak dalam setiap rantai perizinan pertambangan, maka warga lingkar pertambangan dan terdampak selalu jadi korban dan menghadapi krisis dimanapun kewenangan itu berada, tukasnya. Dalam pernyataannya, Jatam Kaltim menyampaikan 5 tuntutan utama. Pertama, proses hukum terhadap para tersangka harus dilakukan transparan, tegas, dan tanpa kompromi. Kedua, pemerintah Prabowo Gibran melakukan audit serta mencabut semua IUP yang terbit melalui praktik korupsi. Ketiga, pemulihan ruang hidup rakyat dengan menutup lubang-lubang tambang dan merehabilitasi bentang alam Kaltim. Keempat, pencabutan 6 IUP yang terkait kasus korupsi, sesuai pasal 119 huruf B UU Minerba nomor 3 tahun 2020. Kelima, KPK menggunakan perhitungan kerugian sosial dan ekologis dalam menuntut perkara ini, bukan hanya kerugian finansial negara. Kasus Donna Farouk dan Rudy Ong Chandra harus dilihat sebagai momen merombak bobroknya sistem perizinan tambang. Jika tidak, Kaltim akan terus menjadi surga bagi oligarki politik dan neraka bagi rakyat kecil. Tandas Mustari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.